Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai insyaallah pertemuan kita pada pagi ini melanjutkan pembahasan tentang matan al-Ajurumi ya. Dan kita terakhir sampai di pembahasan tentang mubtada dan khabar ya. Ini masih dalam pembahasan tentang isim-isim yang marfu'at, isim-isim yang dibaca marfu. Ada 7 bagaimana perkataan min ajurum. Yang pertama adalah fa'il dan sudah selesai kita. Ya, fa'il yaitu pelaku. Yang kedua, naibul fa'il, itu kemarin pembahasannya. Yang ketiga, mubtada. Dan yang keempat, khobar. Maka kita sudah selesai 4 pembahasan dari marfu'at. Itu isim yang dibaca marfu'. Maka hari ini kita masuk yang ke-5 dan yang ke-6. Ya, marfu' yang nomor 5 dan marfu' yang nomor 6. Ya. Kalau ada waktu, insya Allah kita masuk marfu' yang nomor 7. Tapi kita fokuskan dulu di marfu' nomor 5 dan nomor 6. Itu masuk pembahasan tentang awamil yang masuk kepada mubtada dan khobar ya. Insyaallah nanti kita akan lihat kenapa judulnya adalah awamil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Kenapa enggak dikasih judul dengan isim kana saja atau dengan khobar inna, karena sebelumnya kemarin dari disebutkan oleh Ibnu Ajurum bahwasanya isim marfu nomor 5 adalah isim kana dan nomor 6 adalah khobar inna. Baik, tafadhal Ustaz Abu Nova pertama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala babul awamili dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari wa hiya thalathatu asya'a kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Nah, Fa amma kana wa akhwatuha fa inna tarfa'ul isma innaha wa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara wa hiya kana وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فاتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. Baik, barakallahu fiik. Sampai sini bawahnya ini. Terjem. Bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Dan amil-amil itu ada 3. Yang pertama, kana dan rekan-rekannya, kemudian inna dan rekan-rekannya, dan dhonantu dengan rekan-rekannya. Adapun kana dan rekan-rekannya, maka sesungguhnya ia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Mereka dan ia adalah kana rekannya dan saudaranya adalah dan saudaranya adalah kana. Lihatin sekalian. Ya, boleh. Karena ada dulu atau terjadi wa amsa pada waktu sore, wa asbaha waktu subuh, wa adha pada waktu duha. Terjadi ya. Terjadi. Oh, amsa terjadi ya, terjadi di waktu sore. Jadi dia mengandung mana terjadi. Wa asbaha terjadi di waktu subuh, wa adha terjadi di waktu duha, wa dhalla terjadi di waktu siang, wa bata terjadi di waktu malam, wa soro berubah, wa laisa tidak atau bukan, wa mazala, wa manfakka, wa mafati'a, wa mabariha, wa madama artinya senantiasa. Sebentar. Wa tasarrufa minha, wa ma tasarrafa minha, begitu juga dan apa yang merubahnya, Ustaz? Nah, begitu juga apa yang menjadi tasrif dari fi'il yang di atas. Oh, apa yang termasuk dari tasrif darinya, contohnya adalah kana, yakunu, wakun, fi'il madhi, mudhari, dan amrnya. Gitu juga untuk asbaha, yusbihu, dan asbih. Contohkan. Engkau berkata. Zaid
dulu berdiri. Bisa diartikan dulu boleh. Kemudian laisa amrun syakhison, amrun tidak datang ya, Ustaz. Syakhis ini syaksin, egois. Oh, egois. Amru bukanlah seorang yang bukan orang yang egois. Hmm. Wa masbadalika, dan yang menyerupai seperti itu. Dan apa yang menyerupai contoh yang di atas ya, contoh yang sebelumnya. Baik, barakallahu fiik. Kita i'rabkan dulu babu. Babu sebagai khobar dengan mubtada'nya mahdhuf. Babu khobar haza ya, khobar dari haza, awamili. Awamili mudhaf ilaih. Ya. Ad-dakhilati na'at ala jar al-mubtada majrur wa at-taf al-khabaru ma'tuf ala al-mubtada. Kemudian hiya wa hiya sebagai mubtada, salah satu sebagai khobar, asya'a sebagai mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih majrur dengan fathah ya, karena dia munsharif. Karena posisinya sebagai badal. Wa sebagai atof. Akhwatuha sebagai maktufnya hanya sebagai mudhaf ilaih. Akhwatu maktuf kepada karena ya, karena yang badal tadi ya, maka marfu. Wa sebagai atof, ina maktuf ke kana, wa akhwatu atof dan maktuf kepada ina hanya mudhaf ilaih. Wanya atof, dhanantu maktuf ke ina. Wa atof akhwatu maktuf ke dhanantu ha mudhaf ilaih. Mumtaz. Fa harful istinaf, amma harfu syartin ya. Harfu syartin, tafsil wa syartin. Tafsil wa syartin, karena sebagai mubtada posisinya di sini. Enggak, karena fi'il. Mubtada itu isim. Oh gitu ya. Karena bilang fi'il madhi nakis ya. Oh, karena fi'il madhi nakis. Kemudian wa akhwatuha. Nah, Mas Antum. Kalau di sini dia bukan dianggap sebagai fi'il, tapi dia sebagai lafaz ya. Lafaznya sebagai mubtada betul. Jadi dari sisi lafaz dia mubtada. Nah, Antum. Maka karena wa akhwatuha atau maktuf mudhaf ilaih hanya. Kemudian fa harful jawab, inna harfu taukid wa nasbin, hanya sebagai isim inna. Kemudian tarfa'u fi'il madhi. Fi'il madhi. Tarfa'u fi'il madhi mudhari. Mudhari ahwan. Fi'il mudhari fa'ilnya kembali kepada ha. Ismanya sebagai maf'ul. Kita bilang tarfa'u fi'il mudhari wa fa'il dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir. Bilang tarfa'u fi'il wa fa'il boleh langsung. Ismanya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, kemudian jumlah tarfa'u ini sebagai khobar inna. Tansibul khobar sama ya, maktuf ya. Maktuf kepada tarfa'ul isma. Lanjut, wa hiya. Wa istinaf, hiya sebagai mubtada. Karena sebagai khobar. Wa amsa atau maktuf. Ini semua ya maktuf ya. Amsa, asbaha, atau semua maktuf kepada karena ya dalam posisi marfu'. Nah. Lanjut, wa ma tasarrafa. Wa istinaf, mas sebagai isim mausul sebagai mubtada. Kemudian ini maktuf ini sebenarnya masih maktuf. Oh, maktuf ya. Maktuf ke hiya, Ustaz. Nah, maktuf ke kana tadi. Oh, kepada khabar. Oh, nama Ustaz. Wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa ma tasarrafa minha. Oh, nama. Kama kita bilang isim mausul marfu ya. Maktuf kepada yang sebelumnya. Tasarrafa ini apa? Tasarrafa fi'il mudhari, fa'ilnya tasarrafa yang madi mudhari. Tasarrafa mudhari, Ustaz. Kalau mudhari itu ahwan, Ustaz. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada ma. Minha jar majrur. Nahwu sebagai khobar. Karena di sini sebagai fi'il madi, wa yakunu sebagai
fi'il Nah, mudhari pun bisa kita irokkan nahu ini mubtada, kana ya khabar ya. khobar. Nah, Nahu bisa mubtada atau boleh haza nahu khabar. karena mudhof ilaih. Ya, kana wa yakunu wa kun Nahu qaulik. mudhof ilaih ya, bisa. Oh iya, mudhof ilaih. Fi mahali rafin, fi mahali jar mudhof ilaih boleh. Wa asbaha wa isbihu wa asbih maktuf ke Maktuf kepada kana ya. nah, Nah, taqulu fi'il mudhari majhul. Taqulu kok majhul? Maklum ini biasa. Enggak maklum, Taqulu kita bilang Fa'ilnya fi'il dan fa'il. Fa'ilnya ke ta. Fi'ilnya dhamir mustatir anta. Kemudian Kana, ini baru i'rab kalimatnya. Ini contoh. Kana apa? Fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis. Mabniun 'alal fathi, kemudian zaidun isim kana marfu. Kemudian qa'iman khobar kana mansub. Ya, jadi ini bab kita hari ini. Ya, contohnya kana zaidun qa'iman. Yaitu zaidun marfu sebagai isim kana, maka ini yang kita namakan isim kana ya. Dia yang marfu. Yang qa'iman khabar kana mansub. Nah, ini masuk bab mansub. Maka ketika bahas kana, kita dapat langsung satu bab marfu, satu bab mansub. Nah, contoh kedua, laisa amrun syakhisun. Laisa amrun syakhisun. Laisa fi'il madhi nakis. Kemudian amrun isim laisa nakis sama jamid ya. Ini laisa ada tambah nama. Jamid. Amrun sebagai isim laisa marfu, syakhisun sebagai khobar laisa mansub. Nah, wa sebagai atuf ya. Ma sebagai di sini sebagai mubtada atau atuf? Matuf ya. Matuf ya. Matuf kayak contoh sebelumnya. Asbaha sebagai fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada ma, dzalika sebagai maf'ul bih. Nah, mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk pembahasan kita hari ini tentang isim kana sama khabar inna. Dimulai dari dari isim kana dulu. Baik, apa itu isim kana? Isim kana adalah di antara amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Kita rujuk sekilas, kita kembali sekilas tentang makna mubtada yang sebelumnya. Masih ingat makna mubtada kemarin? Mubtada diatur oleh wajah apa? Isim marfu yang kosong dari amil lafaz. Isim marfu yang kosong dari amil lafzi kan gitu. Maka kalau nggak ada amil lafzi di depannya maka dia mubtada. Nah, apa contoh amil lafzi? Di antara contoh amil lafzi adalah kana. Maka kalau ada kana, maka yang awalnya mubtada dan khobar itu marfu, sekarang tidak lagi ya karena ada amil lafzi. Maka kana dan inna ini adalah di antara amil lafaz yang masuk kepada mubtada dan khobar. Maka satu hal perlu kita catat bahwasanya kana, begitu juga inna, dan satu lagi zonantu, ini setelahnya adalah asalnya mubtada dan khobar. Jadi kalau antum hapus kana, maka kalimat menjadi mubtada dan khobar. Kalau antum hapus inna, kalimat menjadi mubtada dan khobar. Begitu juga zonantu antum hapus, maka kalimat menjadi mubtada dan khobar. Nanti kita dengan contoh akan lebih paham. Ya, intinya kana, inna, dan zonantu ini adalah amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Maka ketika dia mendahului atau masuk kepada mubtada dan khobar, dia mengubah hukum dan mengubah nama. Mengubah hukum dan mengubah nama. Langsung dua diubah ya. Karena dia amil lafaz. Baik. Ada berapa amil yang masuk kepada mubtada khobar? Ada 3. Mana yang 3? Pertama, kana dan teman-temannya. Jadi tidak hanya sendiri kana, tapi ada temannya. Yang kedua, inna dan teman-temannya juga. Satu lagi, zonantu ya. Memang zonantu ini nggak pembahasan kita yang di marfu'an. Maka di Najrum nggak dibahas nggak dibahas secara utuh ya. Karena ini bukan marfu'an nanti. Kita akan lihat kenapa dia bukan marfu'. Baik, maka yang 3 ini dinamakan juga, ada nama khususnya yang 3 ini, yaitu kana, inna, sama zonantu, dinamakan nawasikh atau amil nawasikh. Kenapa dinamakan nawasikh? Karena dia mengubah, nawasikh itu artinya menghapus atau mengubah. Itu mengubah atau menghapus hukum
mubtada dan khobar, maka dinamakan nawasikh. Maka kalau antum ditanya apa itu nawasikh dalam ilmu nahwu, jawabnya apa? 3 ini. Nawasikh ada 3 itu, kana, inna, sama zonantu. Kenapa dinamakan nawasikh? Karena dia masuk kepada kalimat yang asalnya mubtada dan khobar, lalu dia menghapus hukumnya. Baik, kita mulai dari kana. Ya. Adapun kana, ya, begitu juga teman-temannya, maka kerjanya apa? Fungsinya apa? Yaitu dia merofakkan isim. Isim yang mana? Yaitu isim yang aslinya mubtada. Maka yang aslinya mubtada marfu, maka dia tetap merofakkan juga. Jadi tetap marfu juga, cuma mengubah nama. Jadi di sini yang mubtada asalnya marfu, ketika dimasuki kana, maka dia mengubah nama. Dia nggak dinamakan lagi mubtada, tetapi dinamakan isim kana. Dan dia menasabkan khobar. Ya, asalnya khobar mubtada itu marfu, ketika dimasuki kana maka dia menjadi mansub. Paham ya? Contoh ringan seperti kita kasih contoh mubtada dan khobar. Abu Nova, contohkan satu mubtada dan khobar. Mubtada Zaidun mustahidun. Zaidun mujtahidun. Ya, Zaidun sebagai mubtada karena isim ma'rifah di awal kalimat. Mujtahidun sebagai khobar. Ya, artinya Zaid itu adalah seorang yang rajin atau bersungguh-sungguh. Baik, ketika dimasuki kana, kita masukkan kana ke kalimat ini bisa karena dia mubtada dan khobar. Maka kalau antum masukkan kana apa jadi kalimat Abu Nova? Kana Zaidun mujtahidan. Ya, kana Zaidun mujtahidan. Baik, tadi kalimat kita asalnya Zaidun mujtahidun. Zaidun sebagai apa? Zaidun sebagai mubtada. Mubtada. Mujtahidun Khobar. khobar. Baik, ketika saya masukkan kana tadi, kana Zaidun mujtahidan. Zaidun menjadi apa namanya? Isim kana. Isim kana. Itulah yang dinamakan isim. Boleh saya namakan Zaidun tetap mubtada? Tidak, Ustaz. Tidak boleh. Kan sama-sama marfu. Nah, jika ada yang kan sama-sama marfu juga, Ustaz. Ya, maka kita jawab marfu yang kedua ini bukan karena dia mubtada, tapi karena statusnya berubah menjadi isim kana. Nah, dan mujtahidan berubah nama menjadi khobar kana. Ya. Maka ketika dimasuki kana untuk khobar langsung dua diubah. Diubah nama yang asalnya namanya khobar mubtada sekarang menjadi khobar kana, dan diubah hukumnya yang asalnya marfu menjadi mansub. Begitu seterusnya. Ya, maka kalau kita sudah sampai di sini, maka pertama antum harus ingat lagi tanda-tanda rofa. Yang tiga dhammah alif waw, dan ingat lagi tanda nasab. Ingat tanda nasab Abu Nova? Tanda nasab untuk isim ada berapa? Ada 5, Ustaz. Tanda nasab untuk isim 5 atau 4? Oh, isim ada 4, Ustaz. 4. Baik, sebutkan tanda nasab untuk isim. Tanda nasab yang pertama apa namanya? Fathah. Kasroh, fathah, alif, kasroh, dan ya. Nah, maka ketika khobar kana mansub, maka antum harus ingat lagi tanda nasab. Karena kan khobar kana mansub. Berarti khobar kana hukumnya mansub, berarti khobar kana harus dengan fathah atau dengan temannya. Bisa dengan alif, atau dengan ya, atau dengan kasroh. Nah, nanti dengan contoh kita akan lihat. Taib, ini kana ya. Contohnya tadi kana Zaidun mujtahidan. Baik, kita lihat temannya kana. Ya, ini kita hafal ini, teman-teman kana. Karena boleh jadi yang muncul dalam kalimat bukan kananya, tapi temannya. Maka kerjanya sama. Baik. Ada berapa teman kana ini kita kelompokkan. Kalau kita kelompokkan menjadi kana ini 1. Amsa 2, asbaha, abha, dhalla, bata, soro, dan laisa. Sampai di sini hitungnya satu-satu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Wa mazala man fakka ma fatiha ma barih madama, ini untuk hitung 1. Berarti ada 9 teman kana ya. Kalau sama kananya 9 ya. Maka antum harus hafal yang 9 ini. Kana artinya adalah terjadi atau jadilah, atau bisa diartikan dia telah, menunjukkan taukid ya, menunjukkan waktu yang sudah terjadi, atau dia bisa menunjukkan taukid juga, penguat. Baik. Ini tergantung teks dalam kalimat. Amsa ini artinya terjadi di waktu sore. Asbaha terjadi di waktu subuh. Adha di waktu 2. Ini mudah nafalnya. Ini sesuai waktu aja. Amsa dari kata masaan. Dijadikan fi'il. Maka artinya terjadi di waktu masa, waktu sore. Asbaha dari kata subuh.
atau sabah, maka terjadi di waktunya di waktu subuh. Adha dari kata duha, berarti terjadinya di waktu duha. Zalla dari kata zilal, itu tergelincirnya matahari waktu siang. Bata dari kata mabit, ya berarti waktu malam, mabit ya, dari kata menginap ya, terjadinya di waktu malam. Soro ini artinya terjadi dan ini tidak ada terikat waktu, maka soro ini artinya terjadi umum ya. Laisa ini artinya bukan atau selainnya, tapi yang umumnya bukan. Nah, mazala manfakka mafati amabariha madama ini artinya sama semua, yaitu senantiasa atau selagi ya, atau masih. Jalan nanti di modul kita akan terjemahkan satu persatu dan kita contohkan. Nah, satu hal perlu kita ingat dari yang 9 ini, ingat ini ada 9, karena bisa kita kelompokkan ada 9. Satu hal perlu kita catat di sini, yang 9 ini, ya ini i'rabnya atau kedudukannya atau bentuknya adalah fi'il. Nah, jadi jangan sampai salah. Karena sebagian orang bilang, kana ini fi'il atau isim? Isim, Ustaz. Kenapa isim? Kan isim kana. Nah, ini salah kaprah ya. Yang isim kana itu yang setelahnya. Ya, isim yang datang setelah kana itu baru isim kana. Kalau kana itu sendiri, ini kelompoknya kelompok fi'il. Begitu juga teman semuanya. Maka kana, amsa, asbah ini semuanya kelompok fi'il. Fi'il apa namanya? Kalau kana, amsa, berarti ini fi'il madhi semua. Karena uslubnya fi'il madhi. Fi'il madhi nakis ya. Jadi ada penambahan nama yaitu nakis. Baik, maka kita namakan kana dan temannya ini adalah fi'il madhi nakis. Baik, fi'il madhi kita udah paham karena menunjukkan dia waktu menunjukkan sigotnya madhi. Tapi apa itu nakis? Nakis itu artinya kurang ya. Secara bahasa nakis ini kurang. Maka dinamakan fi'il madhi nakis. Alasannya karena dia tidak punya fa'il. Kalau ada yang bertanya, kenapa namanya fi'il madhi nakis? Jawabnya karena dia nggak ada fa'il. Ya, padahal setiap fi'il itu harus ada fa'il, pelaku. Nah, untuk yang ini, yang 9 ini, dia nggak ada fa'il, dia nggak butuh fa'il. Maka dia dinamakan nakis, kurang. Dia butuhnya isim ya. Dia yang kita cari setelah kalimat ini, setelah lafaz ini, kita carinya bukan fa'il, tapi yang kita cari adalah isimnya mana dan khobarnya mana ya gitu ya. Baik. Begitu juga tasrifnya. Jadi nggak mesti kana ini harus kana yang datang dalam kalimat. Bisa tasrif dari kana. Jika teman-temannya amsa. Berarti amsa fi'il madinya bisa yumsi fi'il mudhari. Kana bisa yakunu. Nah, apapun yang datang, baik dia fi'il madi, fi'il mudhari atau fi'il amar, kerjanya sama, yaitu merofakkan isim kananya marfu dan khobar kananya mansub. Begitu juga tasrif dari yang lainnya. Maka antum harus kuasai juga tasrif dari ini, dari teman-temannya. Amsa berarti yumsi. Fi'il mudhari'nya asbaha yusbihu, adha yudhi, dhalla yadhallu ya. Bata yabitu ya. Sara yasiru. Laisa, khusus laisa ini enggak ada mudhari'nya. Nah, maka laisa ini ada penambahan nama yaitu fi'il jamid. Fi'il jamid itu fi'ilnya hanya ada madinya saja, dia enggak ada mudhari'. Dan hanya beberapa fi'il ya. Baik. Kita dengan contoh akan lebih paham. Nah, ini contoh yang satu dikasih. Taqulu, engkau berkata, kana Zaidun qa'iman. Kalau antum hapus kana, maka kalimat menjadi mubtada khabar. Zaidun qa'imun. Artinya Zaid itu berdiri. Antum masukkan kana, kalimat berubah menjadi kana Zaidun qa'iman. Maka fungsi kana mengubah status hukum yang asal mubtada khabar. Kedua, dia mengubah nama. Ketiga, dia menambah makna ya. Maka kalau ada orang bertanya, apa fungsi kana Ustaz? Kenapa harus ada kana? Kenapa nggak dihapus saja kana ini? Kita bilang penambahan makna. Karena setiap ada tambahan huruf di dalam bahasa Arab, pasti ada makna yang ditambah. Nah, di antara makna yang ditambah oleh kana, pertama dia lebih menunjukkan penguatan waktu. Berarti kana ini menunjukkan telah terjadi. Jadi sekarang nggak lagi gitu ya. Maka kita artikan kana Zaidun qa'iman, bisa diartikan Zaid dahulu berdiri, sekarang nggak lagi gitu. Maka di antara fungsi kana itu. Di antara fungsi kana dia menunjukkan taukid, penguat. Terutama ini dalam Al-Quran sering kita jumpai ketika setelahnya sifat Allah atau nama Allah ini menunjukkan taukid. Innallaha kana ghafuran rahima misalnya. Di antara fungsi kana menunjukkan dia mengandung makna terjadi ya. Seperti
seperti kalau Allah berkehendak, Allah mengatakan kun fayakun. Kun artinya jadilah, pakai fi'il amar. Nah, maka kalau kita menyuruh orang kun mujtahidan, bisa. Kun mujtahidan. Ya, maka mujtahidan apa i'rabnya? Khobar kana. Dari fi'il kun. Kun itu sudah ada fi'il dan isim kananya. Isim kananya mustatir anta. Apa arti kun di situ? Jadi fi'il amar jadilah. Maka kun mujtahidan artinya jadilah engkau orang yang rajin. Nah, baik. Laisa, contohnya laisa kita artikan bukan tadi. Laisa ini, kita irokkan dulu. Kana ini kita irokkan tadi sudah. Kana ini fi'il madhi nafis. Maka kana dia kelompok fi'il. Zaidun isim kana marfu, qaiman khabar kana mansub. Laisa ini sama fi'il madhi nafis dan jamid. Ya, boleh untuk tambah keterangan tambahan jamid karena nggak ada mudhari'nya. Amrun isim laisanya marfu, syakhisan khabarnya mansub. Baik, sampai di sini selesaikan lah. Ya, ringan ya, nggak ada pembahasan yang berat. Tinggal antum bikin mubtada khobar atau antum datangkan mubtada khobar lalu antum masukkan kana, maka kalimat bisa berubah status dari marfu menjadi mansub. Ada yang bertanya, ikhwah silakan. Ana Set. Nah, Set, Ana kemarin dapat soal i'rab ya Musa lan tazala ummuka untadhiratun hatta tarfa'a ilaiha. Nah, lantazala di sini termasuk ini nggak, Set? Mazala yang di sini, Set. termasuk. Ya, karena tasrif dari zala. Zala ini fi'il madinya. Mudhari'nya Pak, yazalu. Nah, sarannya untuk yang nomor 9 ini harus ada manafi atau ini apa namanya? Masdar atau apa ya? Nah, lupa, ntar kita cek lagi. Jelas harus ada manafi di awalnya. Maka kalau dia mudhari bisa mazala atau la yazalu. Atau bisa dengan nafi yang lain seperti lan atau lam. Lam tazal. Lan tazala. Kalau lan kan huruf nasab, kalau lam huruf jazam. Yang jelas dia mengandung makna nafi. Maka kalau antum harus nafi dulu ya, seperti harus ada nafi dulu. Maka antum lihat di ini didahului ma semua. Mazala, manfakka, mafatiha, mabariha, madama. Maka ma ini nggak boleh antum buang. Menghafalnya harus disebut ma ini. Mazala. Baru dia menjadi temannya kana. Kalau madinya berarti mazala, kalau mudhari'nya la yazalu. La yazalu. La nafi biasa. Kalau antum ubah jadi lan bisa, berarti lan yazala. Kalau ubah jadi lam bisa jazam, lam yazal. Karena yang tiga ini tetap mengandung makna nafi. Maka seperti tadi apa? Lan tazala ummuka muntaziratan. Nah, khabar dari mazalah. Nah. Oh iya, Set. Berarti untuk i'rabnya itu khobar lantazala ya, Set? Ya, boleh. Lengkap ya? Oh, nangkap. Khobar dari lantazala, atau untuk bilang sebut madinya boleh, khobar dari mazalah. Lengkap. Saya Ustaz, nggak boleh disebut khobar zala saja, enggak. Nah, silakan. Soal tadi fungsi kana, Ustaz. Ini penting karena mengingat kana ini sering muncul di Al-Quran kalau kita baca Al-Quran, Ustaz. Ustaz mengatakan penambah makna, betul Ustaz ya? Betul. Nah, saya sedikit kesulitan kalau berjumpa dengan kalimat-kalimat yang ada kananya. Contoh misalnya Ustaz, kanan nasu ummatan wahidatan. Ya. Apakah bisa saya memaknai bahwa dulu, betul, atau dulu manusia itu umat yang satu? Ya. Misalnya lagi di ayat lain, wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Ya. Dan dulu setan itu kepada Tuhannya kafir. Bisa begitu, Ustaz? Kalau karena syaitan, apakah karena itu di setiap yang dahulu? Atau senantiasa masih, atau menunjukkan taukid? Oh, begitu. Jadi sesuai konteks lagi-lagi, Ustaz. Konteks ya? Yang tadi. Maka kembali ke konteks. Kalau yang tadi, kanan nas ummatan wahidah itu menunjukkan taukid, menunjukkan waktu. Baik. Karena dahulu manusia itu satu umat. Di zaman Nabi Nuh nggak ada perpecahan karena satu umat, ya kan? Baik, betul. Tapi yang wa kana syaitan tadi artinya menunjukkan terjadi, sudah terjadi. Penguatan kalimat. Ya.
Jelas pasti Kalau ada bawa makna yang baru atau menambah makna dari yang sebelumnya. Baik. Kalau wa kana al-insanu kafura, sama juga Ustaz ya? Ya, menunjukkan taukid. Taukid lagi-lagi. Menunjukkan taukid. Nah, karena kalau diartikan dahulu berarti sekarang nggak lagi kan gitu. Nah, betul itu Ustaz. Saya Ya. kesulitan memaknai kana dan Iya, betul, Pak. kalimat yang lainnya. Iya. Yang jelas kana sesuai ini konteks ya. Ya, yang jelas kana ini apapun makna ini buat, tapi dia pasti mengandung makna taukid sedikit banyaknya. Meskipun dia hanya menunjukkan waktu dahulu, tapi ketika masukkan kana pasti dia menunjukkan taukid juga. Nah, penegasan. Cuma kan ada penegasan dengan tambahan waktu, ada penegasan yang hanya sekedar penegasan saja, ya kan? Baik. Syukran. Barakallahu fiik, Pak. Saya ada lagi yang bertanya tentang kana? Saya tanya Pak Guru. Silakan. Kalau khobarnya bukan mufrad tapi ghairo mufrad. Zaidun fidari ini yang kemarin nih. Kalau ada kana berarti kana Zaidun, nah fidarinya ini menjadi mansubnya gimana? Tetap dia fidari. Yang berubah hanya mahalnya. Oh, fi mahali nasbin. Ya, fi mahali nasbin. Kalau dahulu, kalau yang asalnya fi mahali rafin khobar, sekarang fi mahali nasbin khobar kana. Seperti satu lagi, Zaidun, abuhu. Betul. Kalau masukkan kana Zaidun, abuhu. Tetap. Cuma fi mahali nasbin, khobar kana. Oh, jadi fi mahali aja. Nah, ya, baik. Terima kasih. Semua yang khobar yang ghairu mufrad, maka dia status dibaca seperti biasa, yang berubah hanya status hukumnya, mahalnya. Begitu juga khobarnya dalam bentuk mubtada khobar. Seperti contoh kemarin Muhammadun abuhu, misalnya Muhammadun abuhu ghaniyun. Muhammad itu bapaknya kaya. Maka khobar dari Muhammad adalah bapaknya kaya. Baik, Pak Yahya, coba masukkan kana. Kana, gimana tadi soalnya? Muhammadun abuhu ghaniyun. Masukkan kana. Kama Muhammadun abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun atau abahu ghaniyun? Abahu ghaniyun. Ah, coba diteliti lagi. Oh, kana Zaidun abuhu ghaniyan. Abuhu ghaniyan. Berarti banyak versi ya, bisa berubah banyak versi ya. Ya, jadi gimana ya? Nah, lebih pas. Makanya? Kembali ke kaidah kita tadi. Yang berubah hanya mahalnya. Oh. Nah, maka dia tetap dibaca seperti asalnya, yang berubah hanya mahalnya. Mahalnya Oh, gitu. Oh. Maka asalnya Pak Muhammadun abuhu ghaniyun. Berarti abuhu ghaniyun ini kan kalimat sendiri dia. Abu mubtada ghaniyun khobar. Ya, maka ketika dimasukkan kana, udah berarti yang berubah hanya mahalnya, kalimatnya tepat. Jika Muhammadun abuhu ghaniyun. Iya. Maka nggak ada yang berubah di abuhu ghaniyun. Kalau goiro mufradnya itu berupa masdar muawal, gimana tuh Pak Yai? Contohkan? Zaidun antasoma. Tidak bisa ya? Nggak ada Zaidun antasuma. Atau apa? Saya kurang pintar. Tapi anunya itu khobarnya itu isimnya isim masdar. Ya sama. Kalaupun ada, jelas karena nggak muncul gambarannya khobar dalam bentuk an sama awal. Anggaplah dia ada, tapi tetap dia nggak berubah. Berarti an huruf nasab, fi'il mudhari'nya tetap mansub dengan an. Yang berubah hanya mahalnya saja. Oke. Nah, ya, baik, terima kasih. Barakallahu fiik, Pak. Ya. Baik, paham ya? Baik, Abu Nova masih sama kita? Masih, Ustaz. Baik. Coba antum ubah kalimat ini. Muhammadun ghaniyun, masukkan kana. Kana Muhammadun ghaniyan. Baik, Muhammadani ghaniyani. Kana Muhammadani ghaniyaini. Ghaniyaini ya, karena musanna mansub dengan ya, mumtaz. At-talibuna mahiruna. Masukkan kana. Kana at-talibuna
mahirina. Ya, mumtaz. Haza abuka. Ini adalah bapakmu. Masukkan kana. Kana hadza abaka. Kana haza abaka. Mumtaz ya. Hazanya mubtada dan dia isim mabni domir, maka dia enggak berubah ya. Abuka sebagai khobar, maka ketika masukkan kana berubah status. Jadi khobar kana mansub, maka abu menjadi aba. Kana haza abaka. Mumtaz. Baik, dzalika masjidun. Masukkan kana. Dzalika masjidun ya, Ustaz. Kana dzalika masjidan. Kana dzalika masjidan. Baik. Paham ya? Baik, satu lagi. Al-muslimatu shalihatun. Al-muslimatu shalihatin. Masukkan kana dulu. Oh ya, kana al-muslimatu shalihatin. Baik, menjadi kana al-muslimatu shalihatin. Baik, yang lain. Kalimat yang dibikin Abu Nafa benar atau salah? Kurang tepat, Ustaz. Kurang tepat. Iya. Kanat, ada tak-taknif. Kanat. Ya. Nah, ini Abu Nafa ya. Kenapa? Kenapa dia berubah kanat? Karena kita kembali ke status awal, kana ini fi'il atau isim fi'il. Maka ketika antum mauli dengan kana, maka kalimat menjadi jumlah fi'liyah. Maka ketika kita tahu dia jumlah fi'liyah, maka rumus jumlah fi'liyah berlaku pada dia. Baru rumus jumlah fi'liyah sebelumnya dia harus mufrad. Maka berapapun jumlahnya tetap kana dibaca. Kana Muhammadun, kana Muhammadani, kana muslimuna. Dan dia harus sama jenis dengan isimnya. Ya, maka kalau Muhammadun berarti kana Muhammadun. Kalau Fatimah berarti kanat Fatimah. Nah, Maryam kanat Maryam. Ya, paham ya? Nah, jadi berlaku rumus jumlah fi'liyah padanya. Ya. Baik, kita lanjut kalau nggak ada yang bertanya tentang kana dan kita masuk ambil yang kedua inna. Ya. Tafadhal Ustaz Rizky. Wa amma inna wa akhawatuha wa innaha tansibu il isma wa tarfa'ul khabara wa hiya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma asbaha zalika. Baik, Ustaz. Lanjut. Wa ma'na inna wa anna lit taukid. Walakinna lil istidraki wa ka'anna litasbih walaita litamanni wala'alla litaraji Watawakku'i. Baik, sampai sini. Terjem. Dan ambil saja. Adapun inna dan saudari-saudarinya dan saudara-saudaranya, maka dia apa nih? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ya. Jadi inna kerjanya berlawanan dengan kana. Kalau kana tadi merofakkan isim, menasabkan khobar, ini kebalikan. Menasabkan isim, merofakkan khobar. Ya. Wahia dan teman-temannya, lanjut, perhatikan. Dan teman-temannya inna, anna. Teman-temannya adalah inna, anna, lanjut. Inna, lakinna, ka'anna, laita, wala'alla. Baik, mumtaz. Ini 6 huruf nasab. Ini 6 teman inna ini harus kita hafal. Ya, dan ini adalah dinamakan huruf nasab isim ya. Kalau kita hafal huruf jar yang 9, maka seharusnya kita hafal huruf nasab yang 6 karena dia hanya 6 aja. Yaitu inna, anna. Artikan Rizky, inna apa arti inna? Inna artinya sesungguhnya. Oh, inna sesungguhnya. Inna, anna sama artinya sesungguhnya karena dia taukidnya. Lakinna apa lakinna? Lakinna akan tetapi
akan tetapi. Ka'anna. Ka'anna. Oh, Rizky, karena artinya seakan-akan ya. Seakan-akan. Laita artinya seandainya. Ini tamani. Tamani itu angan-angan, seandainya. La'alla ini raja, taraji. Berarti artinya berharapan. Berarti semoga, la'alla artinya semoga atau supaya ya. Maka kita artikan lagi, inna anna artinya sesungguhnya, inna dan anna sama artinya, lakinna akan tetapi, ka'anna seakan-akan, laita seandainya, la'alla supaya atau semoga. Baik, contohkan Rizky, takulu, contohnya kau katakan, takulu, apa yang kau katakan, inna zaidan qa'imun. Nah ini dia, antum hapus inna maka kalimat menjadi zaidun qa'imun. Ketika masuk inna maka berubah status. Awalnya marfu menjadi mansub. Fati inna zaidan qa'imun. Sesungguhnya Zaid. Sesungguhnya Zaid berdiri. Oh, qa'imun berdiri saja. Sesungguhnya Zaid berdiri ya. Sesungguhnya Zaid berdiri. Baik, laita amran syakhisun. Artinya seperti laita tadi. Seandainya si Amru itu adalah orang yang egois. Ya, ini angan-angan. Wa ma asbah dzalika dan yang lainnya ya, dan yang mirip dengannya. Baik, ini dikasih maknanya di sini. Wa makna inna wa anna litaukid. Dan makna dari inna dan anna adalah untuk taukid. Taukid itu adalah penguat, penegasan. Ya. Maka kita artikan sesungguhnya, karena mengandung makna taukid. Ya. Banyak orang ketika ketemu inna dia bilang harfu taukid. Ya, sebenarnya untuk bilang harfu nasbin. Ya. Kalau mau nambah baru harfu nasbin wa taukid. Jangan bilang inna harfu taukid saja. Karena dia lebih berhak dengan nama harfu nasbin, baru kita tambah maknanya membawa makna taukid. Lakinna lil istidrak. Ya, lakinna kita artikan apa tadi? Tetapi, akan tetapi. Maka lakinna mengandung makna istidrak. Istidrak ini bisa diartikan apa? Memalingkan makna ya. Karena dia artinya akan tetapi, berarti dia memindahkan makna yang berlawanan dari yang kalimat sebelumnya. Maka istidrak ini artinya memalingkan makna dari kalimat sebelumnya. Misalnya kita bilang, Muhammad itu bukan malas. Malahan dia, akan tapi dia orang yang rajin. Maka itu istidrak namanya. Itu memalingkan makna dari yang sebelumnya. Ka'anna li tashbih. Tasbih, karena ka'anna seakan-akan. Maka tasbih artinya menyerupai. Tasbih artinya apa? Menyerupakan ya. Misalnya untuk bilang Muhammad itu seakan-akan Muhammad itu seperti singa. Ya, maka untuk menyerupakan Muhammad dengan singa misalnya. Laita litamanni. Laita itu menunjukkan makna tamanni, yaitu angan-angan ya. Dan bedanya sama la'ala, sebagian bilang laita ini angan-angan yang tidak mungkin terjadi atau jauh mustahil ya. Ya. Sedangkan la'ala ini harapan untuk sesuatu yang kemungkinan dekat terjadinya. Maka la'ala mengandung makna dua. Taraji harapan sama tawakku itu harapan yang kuat ya terjadi ya. Taraji itu harapan yang mungkin lama tapi dia bisa terjadi, tidak mustahil. Tawakku ini kemungkinan kuat dia cepat. Nah, maka ini la'alla. Baik, ini teman inna sama anak kita. I'rabkan, Rizky bisa i'rab? Benar, Rizky? Baik. Abu Nova? Hamsat. Baik. Rizky kayaknya hilang Rizky. Baik. Abu Nova coba Anda i'rabkan. Kita bantu Rizky. Wa harfu istinaf, amma harfu syartin wa tafsilin. Inna harfu nasbin wa taukidin. Nah, di sini dia sebagai mubtada. Nah, lafaznya sebagai mubtada wa atof akhwatu ma'tuf ha mudhaf ilaih. Fa harfu jawab, inna baru harfu nasbin wa taukidin. Ha isim inna. Di sini tansibul fi'il mudhari. Fi'il wa fa'il ya. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada ha, isma sebagai maf'ul bih. Fa a'taf tarfa'u sama khabarah sama kayak tadi. Tarfa'u fi'il tarfa'ul khabara ma'tuf kepada tansibul isma. Hiya
dia sebagai mubtada, inna sebagai khobar lafaznya, wa a'taf anna ma'tuf, Dan selanjutnya walakinna sama ya. Inna khobar, anna, lakinna, kana, laita, la'ala. Ini lafaznya ya. Jadi kita irokkan ini sebagai lafaz. Dia bukan sebagai huruf di sini. Dia lafaznya sebagai marfu ya fi mahali rafin maktuf kepada khobar inna. Nah, maktuf kepada khobar yaitu inna. Hiya mubtada inna dan selanjutnya sebagai khobar. Taqulu fi'il mudhari. Fi'il dan fa'il ya. Fi'il dan fa'il. Kemudian inna. Ini baru i'rab kalimat nih. Inna apa? Inna harfu nasbin wa taukidin. Nah. Zaidan sebagai isim inna, mansub. Qaimun sebagai khobar inna, marfu. Wa sebagai atof. Laita sebagai harfu nasbin wa. Nggak usah untuk mau kasih. Nggak usah. Karena taman ini maknanya. Kalau untuk bilang harfu nasbin litamani boleh. Litamani 6. Ya. Amron sebagai isim laita, mansub. Kemudian syakhisun sebagai khobar laita, marfu. Wa sebagai atof, mas sebagai maktuf, asbaha sebagai fi'il madhi, fa'ilnya domir mustatir kembali kepada ma, dzalika sebagai maf'ul bih. Nah, bentar. Wa makna inna, makna apa? Wa makna istinaf, maknanya sebagai mubtada. Kemudian inna sebagai harfu. Enggak, dia bukan huruf di sini, dia lafaz. Oh, lafaz. Khobar ya, Ustaz? Bukan. Makna inna, berarti makna dari inna. Berarti inna mudhof ilaih. Oh, mudhof ilaih. Anaknya maktuf kepada inna. Maktuf, Litaukidi. Jar majrur sebagai apa? Jar majrur sebagai khobar. Nah, ini dia. Ini khobar sebuah jumlah yang kemarin kita bahas. Khobar dari mana? Wa mana inna wa anna litaukid. Maka litaukid khobar. Dari mana antum tahu dia khobar? Karena antum menerjemahkan ini apa? Mana inna dan anna adalah. Maka ketika ada kata adalah, berarti istilahnya khobar itu. Adalah untuk taukid. Maka litaukid fi mahali rafin khobar ya. Jar majrur sebagai khobar. Lanjut. Walakinna a'taf. Lakinna apa ini? Maktuf kepada inna. Maktuf kepada inna. Nah, mumtaz. Berarti lakinna ini fi mahali jar ya. Karena mudhof ilaih. Kemudian asalnya adalah wa makna lakinna, jadi maknanya nggak perlu dalang lagi karena udah ada di depan. Lil istidraki jar majrur sebagai khobar jumlah dari lakinna. Khobar dari makna ya. Nah, khobar dari makna. Wa ka'anna litasybih sama ini, karena maksud kepada inna litasybih jar majrur, laita litamani, la'alla litaraji wa tawaqi. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik Bu Nova dan Sadiski. Kita masuk ini yang keberapa lagi nih? Yang ke-6 ya? Udah mau terakhir ini. Marfu yang nomor 6 adalah khabar inna. Apa tuh khabar inna? Maka ketika kita bahas tentang khabar inna, tentu kita perlu mengetahui tentang semua yang berkaitan dengan inna. Pertama, yang perlu kita ketahui tentang inna ini apa? Inna dan teman-temannya ini semuanya masuk kelompok huruf. Ini yang pertama wajib kita ketahui. Beda sama kana. Kalau kana sama teman-temannya tadi yang 9, itu kelompok fi'il. Kalau inna dan teman-temannya yang 6 ini kelompoknya huruf. Maka kalau dia huruf, dia nggak bisa berubah. Nggak bisa jadi masuk tatanis. Seperti kana bisa jadi kanat. Laisa bisa jadi laisat. Karena dia fi'il. Kalau inna ya huruf, berarti dia tidak bisa dimasuki tatanis. Ya, inna selamanya. Ya, seperti sebagaimana huruf jar ya. Baik, maka inna dan teman-temannya ini kita hafal dia sebagai huruf nasab. Ya, huruf nasab yang masuk kepada isim. Maka di sini kita udah dapat 2 bentuk huruf nasab. Ya, pertama yang sebelumnya masih ingat bab tentang fiil, huruf nasab untuk fiil mudhari. Itu yang an, lan, izan, kai, lam, kai yang kemarin kita udah lewati. Itu huruf nasab untuk fiil ya. Sekarang huruf nasab untuk isim. Ada 6, inna, anna, lakinna, kana, laita, la'ala. Baik, ini yang pertama. Yang pertama kita perlu paham bahwasanya inna ini adalah kelompoknya huruf apa? Huruf nasab. Ya, tentu masing-masing memiliki makna tambahan ya. Nah, ini tadi kita udah jelaskan. Baik, yang kedua perlu kita pahami bahwasanya setelah inna,
adalah mubtada khobar asalnya. Sebagaimana kana setelahnya adalah mubtada khobar, maka inna juga setelahnya asalnya adalah mubtada khobar. Ketika dimasuki inna, maka dia berubah status. Apa yang diubahnya dua sebagaimana kana? Dia ubah nama dan dia ubah hukum. Nama diubah yang asalnya mubtada menjadi sekarang isim inna, yang asalnya khobar dari mubtada berubah menjadi khobar inna. Hukum diubah, yang asalnya mubtada marfu sekarang isim innanya mansub. Dan khobar tetap marfu ya. Khobar innanya tetap marfu. Tapi marfu yang ada di khobar inna bukan karena marfu'nya mubtada, tapi marfu karena dia adalah sebagai khobar inna. Jadi marfu yang baru gitu ya. Bukan marfu yang sebelumnya. Baik, maka kita dapat bahwasanya inna setelahnya mansub sebagai isim inna dan setelahnya lagi marfu sebagai khobar inna. Maka yang mansubnya adalah khobarnya. Kalau kana yang sebelumnya yang mansub adalah isimnya, kalau inna adalah khobarnya. Baik. Dan tadi kita udah bilang bahwasanya setiap penambahan huruf di dalam kalimat atau penambahan lafaz itu pasti menunjukkan penambahan makna. Kalau inna dan anna ini udah pasti dia mengandung makna taukid. Jadi apa fungsi inna dan anna dalam kalimat adalah penegasan. Jadi nggak ada membawa makna yang lain ya. Dia makna asalnya adalah taukid. Maka seperti tadi kita contohkan, Zaidun mujtahidun. Kalau antum masukkan inna, apa jadinya Ustaz Abu Nova? Kenapa Ustaz? Gimana? Zaidun mujtahidun. Masukkan inna. Inna Zaidan mujtahidun. Inna Zaidan mujtahidun. Apa fungsi inna di situ? Penekanan, Ustaz. Penegasan. Ya kalau antum nggak pakai inna maka kalimat biasa. Zaid itu rajin. Kalau antum masukkan inna maka antum tegaskan kalimat bahwa sungguh atau benar-benar Zaid itu adalah seorang yang rajin. Nah, dan juga anna ya. Bedanya, ya mungkin ada apa beda inna dengan anna Ustaz? Kalau anna ini di tengah kalimat, maka anna ini nggak antum jumpai di awal kalimat, dia di tengah. Ya, dan ini masuk ke dalam kelompok masdar ma'awal, anna dan isim dan khobar ya. Apa contoh anna yang ada di dalam kalimat? Abu Nova, atau Sadeski? Ra'aitu anna Zaidun mujtahidan bisa nggak? Zaidan mujtahidun. Ra'aitu anna Zaidan mujtahidun. Boleh. Ra'aitu anna Zaidan mujtahidun. Saya melihat bahwa sesungguhnya Zaid itu adalah yang rajin. Nah, ini contoh dia dalam di tengah kalimat ya. Type lakinna ini akan tetapi. Nah, siapa bisa datangkan contoh? Ustaz Rizky boleh? Ustaz Abu Nova boleh? Kita bilang tadi lakinna lil istidrak. Istidrak tadi apa? Yaitu memalingkan mana yang berlawanan dari yang sebelumnya. Maka kalau antum bikin contoh lakinna harus ada kalimat sebelumnya. Mungkin dia di awal kalimat ya kan? Contohnya apa? Apa ya? Biasanya bisa pakai nafi nih. Contohnya ma Muhammadun atau kasih kana maka na Muhammadun apa? Maka na Muhammadun kasulan. Atau maka na Muhammadun qari'an. Artinya maka na Muhammadun qari'an. Tidaklah Muhammad membaca. Tidaklah Muhammad itu seorang yang pandai membaca. Maka na Muhammadun qari'an. Lakinna Muhammadan gitu. Lakinna Muhammadan hafizun boleh. Hafiz. Dia adalah seorang yang hafiz. Nah, jadi antum menafikan yang sebelumnya dan antum datangkan makna yang baru. Ya. Begitu contohnya ya. Atau contoh lainnya maka baitu Muhammadin ba'idan. Lakinna baitahu qaribun. Paham maknanya? Maka baitu sebagai isim kana ya. Maka baitu Muhammadin ba'idan khabar kananya. Tidaklah rumah Muhammad itu jauh, lakinna baitahu qaribun. Tapi rumahnya baitahu khabar isim lakinna mansub, qaribun khabar lakinna marfu. Paham contohnya ya?
Ka'anna nih seakan-akan nih untuk menyerupakan nih tasbih. Berarti huruf ka yang ada di huruf jar sama maknanya. Contohnya apa? Ini bisa di awal kalimat. Ka'anna Muhammadan apa contohnya? Ka'anna Muhammadan ustazun. Ka'anna Muhammadan ustazun. Seakan-akan Muhammad itu adalah seorang ustaz. Ya. Baik, laita ini untuk tamani. Ya, dalam syair ada sering dicontohkan laita syababu. Afwan, laita syababa ya. Isim laisa mansub. Laita syababa ya'udu yauman katanya. Kayaknya masa muda bisa kembali. Nah, atau antum boleh angan-angan yang lain. Laital matara la yanzilu. Laital matara la yanzilu. Seandainya hujan tidak turun. Maka khobarnya dalam bentuk jumlah ya. La'alla litaraji ini banyak. Ya. Maka dalam Quran untuk ketemukan la'alla, maka setelahnya untuk mirakan isim la'alla mansub. Ya, la'allakum tattaqun dalam Al-Quran. La'allakum berarti kumnya apa i'rabnya? Isim la'alla mansub. Tattaqunnya khobar la'alla marfu, ya, berarti khobar jumlah karena fi'il mudhari ya. La'alla Muhammadan ya'ti. Semoga saja Muhammad itu datang. La'alla Muhammadan, semoga saja apa lagi? La'allal matar yanzil. La'allal matara yanzilu. Semoga hujan turun. Ya. Ini la'alla ya, ini harapan ya. Baik, intinya inna sama dan teman-temannya ini kerjanya berlawanan dengan kana. Kalau antum paham kana, maka insya Allah paham inna. Tinggal diubah saja. Diubah saja yang marfu sama mansubnya diputar ya. Baik, sampai di sini ada yang bertanya silakan untuk inna atau untuk kana yang sebelumnya. Saya boleh. Lakina itu kalau dari segi terjemah sama nggak dengan lau? Bukan. Kalau lau kan lau juga sebaliknya nanti artinya itu. Enggak, kalau lau itu syarat, Pak. Lau syarat. Lau syarat. Tapi artinya juga nanti sebaliknya kan lau. Enggak, contohnya lau apa contohnya? Apa contoh dalam Al-Quran? Lau itu biasa pakai la ya. Contohnya laukana khairan lasabaquna ilaihi. Laukana khairan lasabaquna ilaihi. Ya bisa. Seandainya itu baik, maka sungguh mereka mendahului dari kami. Atau dalam Quran laukana khairan ma sabaquna ilaihi. Ini syarat Pak Yahya. Oh, syarat ya? Syarat. Lau itu huruf syarat. Oh, gitu ya. Kemudian in, kalau di depan ada in, kemudian di belakangnya ada ila juga artinya akan selainnya, akan tetapi. Kalau ada in, kemudian disusul dengan ila. Itu juga artinya kan akan tetapi atau enggak ya? Itu lebih ke pengkhususan. Taksir lain. Atau lil hasar. Ya, mananya ya. Satu lagi Pak, ini mengenai bimakanu yakzibun. Kanu masuknya ke fiil. Bimakanu yakzibun. Sama. Karena berarti ya bab kita itu kanu yakzibun. Berarti kanu fiil madhi nakis sama isimnya langsung. Isimnya waw itu. Berarti isimnya untuk domir. Waw itu isim isim kana. Mana khabar kananya? Yakzibun. Oh, yakzibunnya jumlah jadinya. Jumlah, khabar jumlah. Intinya apa yang berlaku di mubtada khabar, maka berlaku di kana dan inna. Cuma khobarnya bisa juga berbentuk jumlah ya. Jumlah kan ya. Oh, jadi, iya. Bagaimana khobar mubtada ada mufrad sama ghairu mufrad, maka khobar inna dan khobar kana bisa mufrad sama ghairu mufrad. Oh iya. Oke ya. Makasih. Ya, alhamdulillah. Nah, maka caranya mudah. Untuk menghapuskan aja innanya, maka kalimat jadi mubtada khabar. Satu Ustaz, di ayat berbunyi inna lil muttaqina mafaza. Nah, apakah berlaku isim inna di situ Ustaz? Berlaku. Ada lilnya. Ada lil Ustaz. Ini belum ada pembahasan kita. Ini pembahasan tentang mubtada muakhar khabar muqaddam. Oh, ya, itu di Julmiyah nggak ada ya, tapi boleh kita singgung sedikit di sini. Kemarin kita udah contohkan di antara khobar ghairu mufrad apa?
jar majrur. Ya. Contohnya Betul. Muhammadun fil baiti, ya kan? Iya. Nah, ketika dia khabarnya dalam bentuk jar majrur atau dzaraf sama, maka dia boleh diputar. Jadi diputar maksudnya jar majrur yang antum taruh di awal. Lil muttaqina Nah, innal mafaza. Muhammadun fil baiti berarti asal bisa antum putar menjadi fil baiti Muhammadun. Betul. Fil baiti Muhammadun. Ketika antum putar dia, maka i'rab tidak berubah. I'rabnya enggak diputar. Jadi Muhammadun fil bait, Muhammad sebagai apa? Ada. Fil baiti khobar. Maka ketika antum putar fil baiti Muhammadun, maka fil baiti khobar, enggak boleh antum bilang mubtada. Muhammadun tetap sebagai mubtada. Cuma karena tempatnya berubah, maka dikasih nama baru khobar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, ketika kasusnya seperti tadi, fil baiti Muhammadun, itu masukkan inna. Coba Pak Usman. Ya. Inna fil baiti Muhammadun. Muhammadan atau Muhammadan? Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Karena dia mubtada muakhar. Isim inna ya. Isim inna yang muakhar. Muakhar. Ya. Kenapa antum jadikan dia isim inna? Karena asalnya dia yang mubtada. Ya, maka dia Muhammadnya mubtada. Karena kembali ke kaidah awal kita, yang jadi isim inna itu adalah yang asalnya mubtada. Yang jadi isim kana yang asalnya mubtada. Ya, gitu ya. Maka inna lil muttaqina mafaz. Lil muttaqin jar majrur. Jar majrur, betul. Nah, berarti dia sebagai khobar muqaddam. Oh, iya. Makanya saya kira tadi mafaza itu kenapa dia mansub? Bukankah dia khobar? Ternyata dia mubtada, Ustaz ya. Isim inna yang mubtada. Isim inna yang diakhirkan. Karena asalnya dialah yang mubtada. Betul. Nah. Jadi ketemu sekarang. Jadi kenapa dia mansub ya, betul. Maka yang dua ini boleh ditukar. Jar majrur sama dzaraf boleh antum putar dia. Dzaraf juga sama. Betul. Muhammadun amamal masjid. Boleh antum putar amamal masjidi Muhammad. Amamal masjidi Muhammadin. Satu lagi Ustaz, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu dosa besar misalnya. Nah, kezaliman yang syirka di situ fi'il atau isim? Isim. Menyekutukan. Oh, bukan dari syaraka ya. Dia masdarnya. Oh, masdar. Oh iya, masdar ya. Si masdarnya. Bisa disebut isim inna dia saja, masdar itu. Betul, isim inna memang enggak ada yang lain, Pak. Oh, dia isim dia pakai alif lam ya kan? Baik. Inna syirka. Jadi kenapa apa i'rab syirka? Kita bilang isim inna. Isim inna mansub. Nah. Oke. Baik, Ustaz. Syukran. Baik, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau enggak kita latihan. Bu Nova masih ada sama kita? Masih, Ustaz. Baik. Anda tanya yang lain juga ya? Biar adil ya. Baik. Pak Asep Yama. Siap. Udah nyaut dari tadi ini. Baik, Pak Asep Yama. Anda bikin mubtada khobar. Tugas antum masukkan kana dan masukkan inna. Ya, baik. Kalimat pertama. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Masukkan kana dan masukkan inna. Kana baitu kabirun. Kana al-baitu kabirun. Masukkan inna. Innal baita kabirun. Ya, innal baita kabirun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ustaz Kaisar, hadir Ustaz Kaisar? Ustaz Kaisar hadir? Hadir Ustaz. Baik, Ustaz Kaisar, antum kalimat kedua ini. Ya. Al-madrasatani jamilatani. Al-madrasatani. Masukin kana dan inanya, Ustaz. Masukin kana dan inna. Al-madrasatani dua sekolah, jamilatani. Masukkan kana. Kana madrasatani. Jamilatan ya Ustaz ya. Jalimat. Mansubkan, dia dua. Berarti musanna mansub dengan apa? Dengan ya. Oh iya. Jamilatai
Oh ya, Jamilata ini. Jamilata ini. Ya, dan satu lagi kesalahan kita ada kananya berubah jadi kanat ya. Oh iya. Ya, karena harus sama jenis ya. Oh iya, madrasah. Nah, Iya. maka kalimat jadi kanat al-madrasatani jamilataini. Nah, gitu ya. Oh iya. Baik, antum masukkan inna. Innal madrasatani. Nah, enggak. Inna hukum istilahnya apa? Isminanya mansub. Oh iya. Berarti innal madrasataini ya. Madrasataini Jamilataini. Kenapa Jamilataini? Jamilataini tetap marfu. Ya, karena khabar innanya tetap marfu. Ya, ini butuh memang butuh memutar akal kita ya. Jadi ini penguasaan terhadap rumus saja. Kalau antum kuasai rumus inna dan kana, insyaallah gampang ya. Baik, barakallahu fi Ustaz Kesar. Baik, Ustaz Irang hadir? Mana Ustaz Irang? Baik. Baik. Antum kalimatnya gini. Abuka tajirun. Kana abaka tajirun. Coba lagi. Kana abuka tajirun. Ya. Kana abuka tajirun. Masukkan inna. Inna abaka tajirun. Inna abaka tajirun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, terakhir ya. Kita masih ada kelanjutannya. Ustaz Sabil. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz Sabil. Antum nakasi yang susah ya. Harus bisa jawab. Ya, yang penting bisa jawabnya, Ustaz. Mantap. Baik, Ustaz Sabil. Kalimatnya gini. At-talibatu salihatun. Salihatun. At-talibatu kanat at-talibatu salihatan. Nah, teliti lagi. Salihatan atau salihatin? Itu jamak ya? Jamak, iya. Salihatin. Nah, maka ini penguasaan kembali ke menguasai tanda dari nasab. Tanda nasab untuk jamak muannats salim apa? Kasroh. Kanat. Apa tadi? Kanat. At-talibatu salihatin. Masukkan inna. Pakai tatanis juga ya, innat. Enggak boleh, kan tadi kita udah bilang inna ini huruf. Oh ya, huruf ya, Ustaz. Inna talibatu inna at-talibati. Ya, bentar. Salihatun ya. Inna talibati salihatun ya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya, ini mengingatkan lagi terhadap tanda nasab ya. Tanda nasab dan tanda rafa. Ya, intinya antum harus paham yang mana yang marfu, yang mana yang mansub. Kalau kana yang marfu yang awal, yang mansub yang nomor 2-nya. Kalau inna sebaliknya yang mansub yang pertama dan yang khabarnya baru yang marfu. Ya, setelah itu antum harus menguasai juga tentang tanda ya, tanda nasab sama tanda rafa ya. Baik, barakallahu fik. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang zonantu ya. Ini nggak ada di bab kita, maksudnya nggak masuk bab kita sebenarnya. Karena bab kita membahas tentang marfu. Zonantu ini masuk bab mansub dia. Sebagai maf'ul bih. Tapi nggak apa-apa karena ada di al-jurumiyah kita baca. Tafadhal Ustaz Abu Nova, antum lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنسب المبتدأ وخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت وجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. Mumtaz. Artikan.
Dan adapun untuk zonantu dan saudari-saudarinya, maka ia sesungguhnya menasabkan mubtada dan khobar pada Ala sungguh annahuma, bahwasanya mereka berdua, bahwasanya mereka berdua menjadi dua maf'ul baginya. Ya. Jadi zonantu, apa sih zonantu? Saya menyangka. Saya mengira ya. Maka zonantu ini setelahnya mubtada khobar. Kalau antum jumpai kalimat zonna atau zonantu atau kawan-kawannya atau tasrifnya, maka setelahnya itu mubtada khobar. Bedanya dengan kana dan inna, kalau kana dan inna hanya menasabkan satu saja. Kana yang dinasabkan hanya khobarnya, inna yang dinasabkan isim awalnya. Kalau ini menasabkan keduanya. Mubtada khobarnya langsung nasab keduanya. Nah, ketika dia menasabkan keduanya itu menjadi maf'ul bih. Yang mubtada jadi maf'ul bih 1, khobar menjadi maf'ul bih 2. Ya, maf'ul bih kemarin kita udah singgung sekilas, maf'ul bih itu mansub ya, objek ya. Maka nggak ada bab kita seharusnya di sini, karena bab kita tamar marfu'at ya. Memang karena dia berkaitan dengan nawasikh. Nawasikh tadi yaitu yang masuk kepada mubtada khobar, maka kita singgung sekilas. Ya, jadi mubtada khobar ketika didahului oleh zonantu, maka dia mengubah marfu menjadi mansub keduanya. Sebagai maf'ul bih 1, mubtada maf'ul bih 1, khobarnya menjadi maf'ul bih 2. Karena zonantu kan mengira. Berarti Zaidun, mujtahidun tadi kita udah contohkan. Zaidun mujtahidun mubtada. Masukkan zonantu, Abu Nova. Zonantu Zaidan mujtahidan. Ya, berarti kan artinya saya mengira Zaid itu rajin. Berarti Zaidan maf'ul bih 1, mujtahidan maf'ul bih 2 dari fi'il zonantu, fi'il dan fa'il. Zonantu ini fi'il fa'il, zonnanya fi'ilnya, tunya fa'ilnya. Baik, sebutkan contoh teman-temannya, zonantu. Jadi ada temannya juga. Wahia Zonantu, saya mengira. Wahsibtu, saya mengira juga. Wakhiltu, saya membayangkan. Waza'amtu, saya mengira. Wara'aitu, saya memandang. Wa'alimtu, saya mengetahui. Wajadtu, saya mendapati. Wa ittakhadtu, saya menjadikan. Wa ja'altu, saya menjadikan. Wa sami'tu, saya mendengar. Mumtaz, barakallahu fiik. Maknanya pas ya. Taqulu contohnya? Contohnya zonantu Zaidan muntaliqan. Saya mengira Zaid muntaliqan itu apa ya? Muntalik itu udah bahasa kita bertolak. Oh, bertolak. Pergi. Ya, pergi. Saya mengira Zaid itu udah pergi gitu ya. Nah, maka antu hapus zonantu, kedua jadi apa? Mubtada khobar kan? Zaidun muntaliqun. Nah, ketika masuk zonantu, maka Zaidun menjadi apa? Maf'ul bih awal. Maf'ul bih awal. Muntaliqan maf'ul bih tsani. Maf'ul bih 2. Jadi enggak ada marfu di sini ya. Nah, khiltu amran syakhisan. Saya bayangan amran itu egois. Egois, ya. Type wama asbah dzalika dan yang lainnya. Type i'rabnya ini sama ya sebelumnya, enggak ada yang baru di sini ya. Sama tafsil, syarat, zanantu, ini mubtada ya. Fa tuha maktub, fa inna khobar, fa jawab ya. Type dan seterusnya. Tafsil mubtada sama ya semua ya. Iya, mubtada, zonantu semuanya khobar ya. Taqulu, ini baru contoh ini paling ya. Zonantu fi'il dan fa'il. Zonantu fi'il madhi, tunya fa'il. Zaidan maf'ul bih 1, muntalikan maf'ul bih 2. Khiltu sama, fi'il fa'il, amran maf'ul bih 1, syakhisan maf'ul bih 2. Dan seterusnya. Ya, ini dinamakan nawasikh. Ya, kenapa ada bab zonna di sini yang seharusnya nggak dimunculkan karena pembahasan kita marfu'at? Karena pembahasan kita tentang nawasikh. Maka ini rahasia dari judul yang dikasih oleh Ibnu Ajurrum, bab mubtada khobar. Beliau nggak kasih judul bab isim kana dan khobar inna supaya zonna masuk. Maka untuk memasukkan zonna tadi dikasih judul faktor-faktor yang masuk kepada mubtada khobar dan mengubah hukumnya ya. Ada 3, kana, inna, sama zonna. Baik, selesai kita dari nawasikh. Ya, insyaallah sampai di sini ya, biar fresh dulu otaknya. Besok baru kita masuk tawabi ya, tawabi, naat dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan ya, satu pertemuan selesai tawabi, insyaallah kita usahakan Sabtu depan insyaallah. Baik, yang mau bertanya silakan ikhwah. Pak Guru, lakina dengan walakina bedanya apa sih? Lakina dengan walakina. Sama Pak. Sama. Berarti wawnya waw atof. Oh, waw atof. Paling Pak ya sama walakin ya.
Iya sama walakin. Ada lakinna, ada lakin. Iya. Kalau lakin itu huruf athof. Lakin huruf athof. Huruf athof. Maka sering kita jumpai walakin. Nah, iya itu. Nah, walakin itu athof. Keduanya athof itu. Cuma beda makna. Kalau wadan, lakin itu tetapi. Nah, cuma kalau lakin itu dia bisa setelahnya isim, bisa setelahnya fi'il karena dia athof. Karena athof yang umumnya. Oh. Lakin bisa ke fi'il, bisa ke isim. Sebagaimana huruf athof. Nah, besok insya Allah masuk bab athof. Huruf athof itu 10. Wa fa summa au am ima balla lakin, ada lakin di situ. Oh iya. Dalam Quran Allah katakan walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Walakin liyaqdiya, fi'il kan? Walakin liyaqdiya. Fi'il mansub. Oh iya, baik, makasih. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau lakinna ini pasti huruf nasab. Maka kalau antum jumpai lakinna dalam Al-Qur'an pasti setelahnya isimnya mansub ya. Temanina. Kalau lakin itu athof. Oh. Tapi mana sama lil istidrak? Kemana sama? Mana sama? Ya, nah, ini yang bikin pusing ini. Jadi kadang-kala kita jumpai makna sama tapi dia beda status ya. Iya. Baik, ada yang lagi Mbak tanya? Terkait la'alla Ustaz. Tadi dikatakan at-taraji Ustaz ya. Ya, taraji. Taraji misalnya, ya. Betul. Dalam konteks kalimat kutiba alaikumusiyam, jadi siapa yang berpuasa supaya kalian bertakwa ya. Apakah bisa kita memaknai bahwa pasti bertakwa kalau kalian berpuasa? Nah, ada yang membawa tafsirnya ke sini, Pak. Ini masuk ranah tafsir ya. Jadi mereka mengatakan kalau lafaz la'alla yang muncul dari Rob itu nggak mungkin taraji karena nggak mungkin harapan. Itu menunjukkan tahqiq katanya. Tahqiq. Jadi maknanya kalau dibawa ke makna tahqiq berarti kalau antum berpuasa dengan benar-benar pasti antum bertakwa. Nah, ini di antara tafsirannya ya. Karena la'alla kalau untuk Rob bukan taraji. Tapi bisa dibawa ke makna taraji, ya. Berarti la'allanya kepada makhluknya. Ya, berpuasalah kalian. Semoga dengan puasa kalian tuh kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita andalkan puasa kita di antara yang menyebabkan kita menjadi orang yang bertakwa, bukan tahqiq. Kalau tahqiq berarti antum puasa antum takwa kan gitu. Kalau ini enggak, masih sekedar otomatis ya. Ya, otomatis kan gitu. Kalau itu yang tahqiq. Nah. Baik. Ini masuk ranah tafsir, Pak. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz ya. Nah. Kalau yang contoh kana itu yang mubtadanya pakai domir. Itu Ustaz. Ya. Yang huwa qaimun. Kalau dimasukin kana jadi gimana Ustaz? Ya, berarti kalau huwa, berarti kana udah mengandung makna huwa ya. Maka langsung aja kana qaiman. Ya. Kana qaiman. Bagus itu pertanyaannya. Kalau domir, maka antum harus ubah kana sesuai domir yang masuk kepada fiil. Karena kan kana fi'il madhi itu. Maka kalau mubtada'nya asalnya domir, berarti antum masukkan domir yang cocok untuk fiil kana. Misalnya ana thalibun. Masukkan kana apa kalimatnya? Coba bisa ana thalibun. Kuntu thalibun. Kuntu. Nah, kana menjadi kuntu karena ana untuk kalau menjadi masuk ke fi'il madhi menjadi tu ya. Kuntu thaliban. Oh iya, thaliban. Kuntu thaliban. Huwa hum mujtahiduna. Apa masukkan kana? Kuntum mujtahiduna. Coba bisa. Hum. Kuntum mujtahidina. Kuntum salah karena kalau kuntum itu antum. Oh ya, kum. Dia hum. Kanu. Oh, Nah, ya. Kanu mujtahidina ya. Kalau nahnu ulama. Iya. Nahnu ulama'u. Masukkan masukkan kana. Kurang tahu. Kana. Kani. Hah? Kana. Kalau nahnu menjadi apa? Kananya menjadi apa?
kunna ya, kunna. Jadi kunna, nanya panjang. Karena kalau ana menjadi kuntu, nahnu menjadi kunna. Anta menjadi kunta, kunti, kuntum, dan seterusnya ya. Kuntuna gitu ya. Kuntunna, nah. Baik. Kalau inna ini gampang. Berarti kalau inna untuk masukkan domir nasab. Ya, kalau huwa berarti innahu ya. Kalau hiya berarti Ini. Nah, hiya. Innaha. Anta? Innaka. Nah, namanya domir nasab untuk masukkan domir nasab. Innaka afun karim. Nah, innaka afun. Nah, anti Innaki. Antum innakum. Hum Innakum. Ana apa? Innahum. Ini. Nah. Ini atau innani? Innani minal muslimin. Ya, innani minal muslimin. Kalau nahnu? Innana. Ya, ini bagus ini. Jadi beda antara kana sama inna. Kalau kana karena dia fi'il, masukkan domir rafa. Domir sebagai fi'il madhi. Kalau mudhari berarti domir sebagai fi'il mudhari. Kalau inna berarti masukkan domir nasab. Ya, domir nasab itu yang kaki, kuma. Nah. Domir nasab berarti dia objek ya? Domir nasab nggak mesti objek, Pak. Di sini dinamakan domir nasab karena isim inna kan nasab. Domir nasab itu domir yang untuk mansub. Jadi bisa karena dia objek, bisa karena dia isim inna, ya kan? Intinya selama dia mansub. Nah, dan domir nasab sama dengan domir jar ya. Ya, jadi domir itu untuk hafal domir nasab untuk bisa pakai untuk domir jar juga, domir sebagai mudhof ilaih. Kita buka kan ka juga dipakai. Kitabi ya kan? Kitabuhum. Jadi domir nasab sama domir jar sama ya. Mutasil ya, Ustaz. Mutasil. Nah. Namanya cuma mutasil itu enggak selamanya domir nasab. Ada domir rafa seperti tu tadi kan mutasil juga itu. Jalas tu. Oh, iya nah, maka bedakan ya. Maka ada domir rafa mutasil, ada domir nasab mutasil. Insyaallah ada pembahasan tentang domir kalau nggak salah ya. Nanti insyaallah kita masuk pembahasan tentang domir. Kalau domir rafa berarti dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada asalnya? Bisa dua, Pak. Ada domir rafa muttasil, ada domir rafa munfasil. Kalau yang munfasil itu yang mubtada. Domir rafa munfasil dia terpisah dengan yang lainnya. Itu mubtada. Ya. Kalau muttasil dia fa'il. Itu yang tadi, yang fil madi. Jalastu, jalasta, jalasti. Itu domir rafa muttasil. Jadi maksudnya ada dua, ada domir rafa muttasil, domir rafa munfasil, ada domir nasab muttasil juga ada dan nasab munfasil. Insyaallah itu masuk pembahasan tentang domir tadi. Nanti insyaallah. Baik, kalau enggak ada kita tanya jawab sedikit ya, bisa ada waktu sedikit. Ustaz, Anda boleh tanya dulu nggak, Ustaz? Sebentar, Ustaz. Ustaz, dari salah satu hadis yang tentang ada seorang didatangkan pada hari kiamat, Allah berfirman, lihatlah amalannya, kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Nah, itu di teks Arabnya, fayaqulu Rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana limalun wa kuntu akhalitu. Nah, yang Anda mau tanyain, Ustaz, yang di kuntu a'malunya sebagai apa, Ustaz? Khabar. Khabarnya, Ustaz. Kuntu a'malu khairan. Ya, amalu khairan berarti fi'il dan fa'il, akhirnya maf'ul bih. Oh. Khabar jumlah kan? Gimana, Ustaz? Ulang, Ustaz. Khabar jumlah. Kuntunya apa? Kuntu itu kana sama isimnya langsung ada. Fi'ilnya kana, isimnya adalah tu. Isim kananya. Berarti setelahnya khabar kan? Khabar kana. A'malu berarti kan fi'il mudhari. Berarti khabarnya dalam bentuk fi'il. Khairannya maf'ul bih dari a'malu. Oh, nah. Ingat fi'il itu enggak hanya fi'il lazim aja, ada juga fi'il muta'addi. Ya, kalau dia fi'il muta'addi maka jadi khabarnya langsung sama objeknya ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya ini. Kalau dia fi'ilnya muta'addi, apakah yang jadi khabar hanya fi'il fa'ilnya saja atau sama objek? Sama objeknya. Karena kan kalimat baru sempurna kalau ada objeknya. Paham ya? Contohnya mubtada'nya misalnya gini. Contoh kalimat ini, Muhammadun qara'a abuhu kitaban. Apa artinya?
Muhammad membaca buku ayah. Bukan. Muhammadun qara'abuhu kitaban. Apa artinya? Muhammad bapaknya bapaknya membaca buku. Bukan Muhammad baca buku ayah ya. Mana khobar Muhammadun? Khobar Muhammadun kalimat tadi. Qara'abuhu kitaban. Sampai kitaban tuh baru khobar dia. Ya, karena qara'a belum sempurna kalau belum ada maf'ul bih. Maka kalau untuk memasukkan kana, ya udah berarti kana Muhammadun qara'a abuhu kitaban. Mana khobar kananya? Ya kalimat tadi. Qara'a abuhu kitaban khobar kana. Sama seperti kuntu a'malu khairan. Mana khobar kananya? A'malu khairannya. Nah. Karena a'malu belum sempurna kalau belum ada maf'ulun. Baik. Baik, ada Pak Asep ya mah sudah tadi ya. Sudah. Pilih belum? Lagi juga Pak Ustaz. Baik, boleh ya Pak Asep minta ini. Antum yang pertama, hadza masjidun, masukkan. Tunggu, anak off dulu semua. Baik, Pak Asep. Baik, Pak Asep. Hadza masjidun. Masukkan kana. Kana hadza masjidun. Kana hadza masjidun salah. Kana hadza masjidan. Kana hadza masjidan. Masukkan inna. Inna hadza masjidun. Masukkan zonantu. Zonantu hadza masjidan. Zonantu hadza masjidan ya. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Yang nak panggil langsung nomor 2 ya. Antum lihatnya layar sekarang ya. Abu Nova. Nomor 2 antum. Nomor 2, Ustaz. Kanat hadihi madrasatan. Ya, kanat ya, karena haji kan muannas. Nah, masukkan inna. Inna hadihi madrasatun. Masukkan zonantu. Zonantu hadihi madrasatan. Ya, mumtaz. Maf'ul bihi 2 ya. Mumtaz, barakallahu fiik. Pak Bahrun bisa on ya? Nah, Pak Bahrun sudah on nih. Mana Pak Bahrun? Baik, kita skip. Langsung Ustaz Kaisar lagi. Ya, Ustaz. Baik, antum nomor 3. Ya. Kana Muhammadun mahiron. Inna Ini Muhammadun Inna Muhammadun mahirun. Inna Muhammadun atau Inna Muhammadan? Muhammadan. Ya, Inna Muhammadan mahirun. Masukkan zonantu. Zonantu Muhammadan mahiron. Mumtaz, barakallahu fiik. Saat Ireng antum, lanjut. Maryam Ustaz ya? Ya. Kana Maryamu mahirotan. Nah, antum salah lagi di kanannya. Oh iya, kanat Maryamu mahirotan. Kanat Maryamu mahirotan. Inna Maryama mahirotun. Zonantu Maryama mahirotan. Mahirotan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Pak Muhammad Asad. Nah, lanjut. Nomor 5. Kana saburotani. Kanat saburotani. Nazifataini. Mumtaz. Kanat ya. Kanat saburotani nazifataini. Mumtaz. Inna saburotani nazifatani. Ulang. Inat saburotani. Inna. Kan dia saburotuna. Inat saburot ya. Inna mansub saburotan, Ustaz. Mansub saburotani jadi apa? Saburotaini, Ustaz. Saburataini. Nah. Innat saburotaini. Bukan innat. Inna nggak boleh jadi innat karena huruf. Inna saburotaini
nadhifatani. Ya, inna as-saburataini nazifatani ya. Masukkan zonantu. Zonantu saburataini nadhifataini. Ya, mumtaz. Sama-sama mansub keduanya. Mumtaz ya. Lanjut, Fardiansyah, Muhammad Fardiansyah. Nah, Ustaz. Nah, lanjut. Nah, kanat at-tujaru agniya'a. Kanat atau kana? Kanat. Pakai tatanis? Kenapa untuk kasih tatanis? Karena itu jamak taksir bukan, Ustaz? Jamak taksir, betul. Nah, jamak taksir harus kasih tatanis. Apakah semua jamak taksir atau hanya untuk yang geru akil? Oh, ahwan, yang goiro akil. Kana berarti. Berarti ini kana ya. Kana at-tujaru agniya'a. Mumtaz. Jadi kana at-tujaru agniya'a. Kenapa kana pakai kana? Tujar muzakkar ya, para pedagang laki-laki. Masukkan inna. Nah, inna at-tujara agniya'u. Zonantu. Zonantu at-tujara agniya'a. Mumtaz. Barakallahu fiik. Saat Rian hadir? Saya, Rian. Lanjut. Nomor 7. Nomor 7. Kanat an'amu enggak, nomor 7 itu nomor 8 itu. Nomor 7, Ustaz. Al-kutubu katsiratun. Kanat al-kutubu katsiratan. Mumtaz ya. Jadi kanat pakai ya, bukan kana ya. Ini kaidahnya ada di buku, di modul yang baru kita udah tulis untuk jamak taksir dan tidak berakal, maka hukumnya muannas ya. Kanat al-kutubu katsiratan. Masukkan inna. Inna al-kutubu. Innal kutubu atau innal kutuba? Oh iya, inna al-kutuba katsiratun. Katsiratun. Zonantu al-kutuba katsiratan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Zanantul kutuba katsiratan. Saya mengira buku itu banyak. Baik. Baik, saya Rizky. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, lanjut. Antum nomor 8. Masukkan kana. Kana an'amu saminatan. Ya. Kana atau kanat? Kanat, Ustaz. Kanat. Nah, karena al-an'am ini muannas ya, karena jamak taksir tidak berakal. Nah. Inna an'ama saminatun ya, Ustaz. Ya, saminatun khobar inna marfu. Mumtaz. Masukkan zonantu. Zonantu an'ama saminatan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Pak Wahyu Kuncoro. Ya. Baik. Nomor 9 Pak Wahyu. At-tulabu mujtahidun. Nah. Karena tulabu mujtahiduna. Mujtahidina. Mumtaz. Inna tulaba mujtahidina. Inna tulaba mujtahidin atau mujtahidun? Mujtahidin. Kenapa? Mujtahidina. Kenapa mujtahidin Pak Wahyu? Kalau Pak mujtahid berarti Pak Wahyu mansubkan keduanya. Inna ini ya. Inna cuma satu ya. Inna hanya yang awal. Inna tulaba mujtahiduna. Masukkan zonantu. Zonantu tulaba mujtahidina. Ya, mumtaz. Jadi ini beda tanda ya. Kenapa? Karena yang satu jamak taksir, yang satu jamak muzakkar salim. Jadi dia sama-sama jamak, cuma tanda yang berbeda. Yang satu dhammah, yang satu waw ya. Barakallahu fiik. Baik, terakhir Pak Yahya. Kana. Ini Pak, wanita. Kana. Ini wanita, ini apa nih? Nah, nisa. Kanat. Nisa'u muhtahidatin. Ya, mumtaz. Ya. Mujtahidatin, karena jamak muannas salim mansub dengan kasrah ya. Iya. Ini harus hati-hati sering nih. Banyak orang baca mujtahidatan ya. Nah, ini harus kuasai rumus di sini. Tanda nasab jamak muannas salim kasrah. Masukkan inna. Inna nisa'a
Apa nih? Mustahidatun. Zonantu nisa'a mustahidatin. Mumtaz. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah selesai ya. 10 soal dan lancar semua. Alhamdulillah, berarti paham materi. Alhamdulillah. Nah, maka selesai kita dari 6 isim marfu, tinggal satu lagi tawabi. Maka tinggal untuk ulang-ulang di rumah, baca lagi tentang fa'il, naibul fa'il ya. Ada khobar, isim kana, khobar inna ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan di sini. Insyaallah bertemu lagi minggu depan ya, Sabtunya. Dan insyaallah masuk bab baru. Mudah-mudahan kita sesuai target ya, 14 pertemuan. Kalau enggak, kita ambil satu lagi 15 atau 16 ya. Jelas kita usahakan ini selesai dan kita bisa menguasai matan al-Ajurumiyah dengan baik ya. Baik, barakallahu fikum ikhwah, jazakumullah khairan. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.